wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji kehidupan daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pada pagi hari ini kita sampai kepada sejarah atau biografi daripada sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Berkata para mu'arrikhun, para ahli tarikh mengatakan tentang sifatnya Sa'id bin Amir ini, Sa'id bin Amirin rajulun ishtaral akhirata bid dunya wa atharallaha wa rasulahu ala siwahuma. Sa'id bin Amir ini adalah seorang pria yang dia membeli akhirat dengan dunianya. Dan dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibanding segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang diberikan para ahli tarikh. Istilahnya kalau ahli tarikh itu mu'arrikhun. Kalau orang ahli fikih kan fuqaha atau faqih. Kalau orang ahli tafsir, mufassir. Kalau orang ahli hadis, muhaddis. Kalau orang ahli ilmu bahasa, adib namanya. Nah, kalau orang ahli ilmu tarikh namanya mu'arrikh. Ini Sa'id bin Amir ini adalah pria yang membeli akhiratnya dengan dunia dan dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibanding selain daripada Allah dan Rasulnya. Dan kisah awal daripada Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi itu beliau adalah salah satu orang dari ribuan orang yang ikut ke daerah Tan'im di luar kota Makkah karena undangan daripada para pembesar kaum kafir Quraisy di waktu itu. Waktu itu kaum kafir Quraisy buat undangan kepada masyarakat, yuk kamu semuanya datang ke tempat kota Tan'im, daerah Tan'im. Untuk apa datang ke sana? Liyashhadu masru'a Khubayb bin Adiyin ahadi ashabi Muhammadin ba'da an dhafiru bihi ghadran. Supaya menyaksikan proses penghukuman mati kepada Khubayb bin Adi, yang mana Khubayb bin Adi itu salah satu daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena tipu daya daripada orang kaum kafir Quraisy. Jadi waktu itu Khubayb bin Adi ini Sa'id bin Amir belum masuk Islam. Khubayb bin Adi itu dia disiasati. Enggak salah waktu itu ada orang minta undangan, ngundang guru, minta dikirimkan guru. Kemudian dikirimkan oleh Rasulullah Khubayb bin Adi ini. Ternyata di tengah jalan dikhianati. Ternyata yang minta itu orang kaum kafir Quraisy. Khubayb ditangkap, kemudian dibawa ke daerah Tan'im, kemudian di situ akan dihukum mati. Waktu itu ketika proses penghukuman mati itu orang-orang diundang semuanya. Jadi kalau orang sana itu hiburannya lihat kalau ada orang yang dihukum mati. Jadi kan enggak, kita kan paling kalau lihat ada sholawatan hadir ya, ada acara ini hadir, itu hiburan buat kita. Orang zaman dulu di saat itu hiburannya kalau lihat orang yang dihukum mati mereka berangkat hadir semuanya. Akhirnya di antara salah satu yang hadir ini Sa'id bin Amir al-Jumahi. Waktu itu masih muda Sa'id bin Amir ini. Dan dia waktu itu karena masih muda kan masih kuat. Dia waktu itu berdesak-desakan dengan orang-orang sampai dia hatta hada syuyukh Quraisy
min amthali Abi Sufyan bin Harbin wa Safwan bin Umayyah. Sampai dia itu bisa punya posisi sejajar dengan para pembesar tokoh Quraisy waktu itu. Waktu itu pembesarnya diantaranya Abi Sufyan bin Harb, belum masuk Islam tapi ini. Safwan bin Umayyah juga ada di situ. Wa ghairihima mimman yatasaddarunal mauqif. Dan selain daripada Abu Sufyan dan Safwan bin Umayyah ini, yang mana posisinya saat itu ada di depan. Ini Hubaib ini, Sa'id bin Amir ini maju desek-desekan sampai depan posisinya. Kemudian Sa'id bin Amir ini melihat saat itu para tentara Quraisy dengan tali-talinya, bahwa tali dengan ikatannya itu menyeret si Hubaib bin Adi ini. Seret. Mereka melakukan semua itu sebagai bentuk balas dendam mereka kepada Rasulullah karena mereka kalah di perang Badar. Walamma wasad hadhil jumu'ul hasyidah bi asriha ila al-makanil mu'addil liqatlihi. Kemudian ketika sudah sampai rombongan tersebut ke tempat di mana Hubaib akan dihukum mati, waqafal fata Sa'id bin Amir al-Jumahi fi qamatil mamdudah yutillu ala Hubaibin wa huwa yuqaddamu ila khashabatis salbi. Maka saat itu Sa'id bin Amir al-Jumahi ini posisinya itu dekat sama Hubaib ini. Kelihatan jelas dengan si Hubaib. Dan waktu itu si Hubaib itu digiring ke tempat mau disalib gitu. Mau disalib. Kemudian wa sami'a sautahu thabital hadiya min khilali siyahin niswati wasibyani wa huwa yaqulu in syi'tum an tatrukuni arka'u rak'ataini qabla masra'i faf'alu. Nah, kemudian Hubaib ini menyatakan dengan suaranya yang tenang, bukan kayak suara orang takut itu. Jadi dilihat oleh Sa'id bin Amir satu suaranya itu bukan seperti suara orang yang takut. Memang cita-citanya para sahabat Rasulullah, mereka itu malu kalau mati di atas kasur. Itu malu bagi mereka. Mereka itu kepingin meninggal itu di medan perang, syahid. Abu Ayyub al-Ansari waktu itu ketika setelah Rasulullah meninggal, kegiatannya itu jihad terus. Padahal waktu itu umurnya sudah tua. Kemudian pernah ditegur sama anak-anak muda, wahai Abu Ayyub, kamu ini sudah tua, gak usah ikut jihad sama kita. Kamu tidur aja di rumah, istirahat di rumah, insya Allah dapat niatnya jihad, dapat pahalanya. Kata Abu Ayyub, kamu pernah dengar gak ayat tentang jihad? Yang ada potongan ayatnya, infiru khifafan aw thiqalan. Berangkatlah kamu ke medan jihad, khifafan, baik kamu dalam keadaan enteng, aw thiqalan, atau dalam keadaan berat. Kemudian kata si anak muda ini yang menegur Abu Ayyub, oh iya saya pernah dengar, ya sudah, kamu berangkat dalam keadaan enteng, saya berangkat dalam keadaan berat. Ayo kita sama-sama berangkat. Yang diantara doanya, ya Allah aku ini minta dimatikan di tempat yang paling jauh dari tanah kelahiranku, supaya terhitung aku ini orang yang berjihad ke tempat yang jauh. Doanya seperti itu. Abu Ayyub al-Ansari. Jadi di antara para sahabat itu memang mati di medan perang, mati di dalam membela agama Allah, itu lebih mereka sukai daripada mati karena sakit, mati di atas kasur. Mereka lebih menyukai seperti itu. Ya, di dalam sebuah perang pernah, kalau nggak salah waktu itu ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah ketika mereka akan berperang, yang megang bendera itu, saya lupa perangnya apa, yang megang bendera itu Ja'far. Kalau Ja'far mati, kalau Ja'far gugur, dipegang kepada Anas bin Malik atau siapa, wallahu a'lam. Kemudian yang megang lagi Abdullah bin Rawahah namanya. Akhirnya mereka ini berangkat perang, Rasulullah ngasih apa? Yang megang bendera pertama si fulan, yang kedua si fulan, dan yang ketiga si fulan. Berarti mereka punya pemahaman apa? Mereka nanti bakal mati di situ.
Kenapa sama Rasulullah sudah dikabarkan di situ. Kalau kamu mati nanti megang bendera ganti temanmu yang lain. Berarti mereka bakal mati kan? Nanti kita apa berangkat itu? Ya sudah, ya Rasulullah sakit perut, tidur di rumah. Enggak, berangkat dengan semangat. Bahkan di perang itu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib waktu itu memegang bendera dengan tangan kanannya, tangan kirinya untuk megang pedang. Ditebas tangan kanannya, pegang bendera dengan tangan kiri. Waktu itu ditebas juga tangan kirinya. Dipegang benderanya dikempit. Dengan sisa tenaga yang tersisa. Tetap perang, maju perang terus. Sampai akhirnya dibunuh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Rasulullah waktu melihat meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib, waktu itu sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah melihat ini Ja'far datang kepadaku dengan 2 sayap dari surga. Jadi tangan yang terputus ini digantikan dengan 2 sayap. Ini sedih memang kalau kita baca cerita perjuangannya para sahabat, ini luar biasa. Kemudian Hubaib bin Adi tadi ketika sudah dekat dengan proses hukuman matinya, dengan suara yang tenang beliau mengatakan, in syi'tum an tatrukuni arka'u rak'ataini qabla masra'i faf'alu. Kalau kamu mau membiarkan aku sholat 2 rakaat sebelum aku ini dibunuh, maka lakukanlah. Ternyata minta kalau boleh, aku ini mau sholat dulu 2 rakaat sebelum aku dibunuh. Nah, ini itu adalah sahabat yang pertama kali sholat 2 rakaat sebelum hukuman mati. Tidak pernah dilakukan sama Rasulullah kan, tapi dilakukan oleh para sahabat. Berarti bid'ah ini, Hubaib bin Adi ini. Belum pernah ada yang melakukan demikian. Kemudian, tsumma nadhara ilaihi wa huwa yastaqbilul ka'bata wa yusalli rak'ataini ya li husnihima wa ya li tamamihima. Kemudian Sa'id bin Amir al-Jamuhi itu memandang kepada Hubaib. Dia menghadap kepada Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat. Dan kata Sa'id bin Amir ini, betapa indah sholatnya dan betapa sempurna sholatnya. Nah kalau lihat orang yang soleh, sholat khusyuk itu, di hati itu rasanya senang. Lihat betul-betul khusyuk, gak banyak garuk-garuk kayak sholatnya kita. Dilihat sama Sa'id bin Amir, Hubaib ini sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Tsumma ra'ahu yuqbilu ala zu'ama'il qaumi wa yaqulu wallahi laula an tadunnu anni ataltu sholata jaza'an minal mauti lastakthartu minas shalah. Kemudian setelah sholat, Hubaib bin Adi ini menghadap kepada para pemuka kaum kafir Quraisy. Kemudian mengatakan, demi Allah, kalau aku ini enggak takut kalian akan menyangka aku ini takut mati, maka tak panjangkan sholatku ini. Tapi nanti kalau aku memanjangkan sholat, kamu nanti ngira aku ini takut sama mati. Aku enggak takut sama mati. Maksudnya itu demikian. Tsumma syahida qaumahu bi'ainai ra'sihi wa hum yumathiluna bi Hubaibin hayyan. Fayaqta'una min jasadihi al-qit'ata tilwal qit'ati wa hum yaquluna lahu. Kemudian ketika itu semua yang ada di situ menyaksikan Hubaib itu disalib. Kemudian dicincang-cincang badannya. Jadi diiris-iris dikit-dikit. Jarinya dulu, tangannya. Ini keadaan Hubaib bin Adi. Jadi waktu itu keadaannya darah bercucuran, satu persatu dari anggota tubuhnya ini terputus. Kemudian ketika dalam keadaan saat itu Hubaib sudah setengah sekarat. Setengah sekarat, merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian orang kaum kafir Quraisy ini Al-Qujunya tanya, "Atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najin?" Kamu saya kasih pilihan mau enggak? Muhammad itu ada di posisimu sedangkan engkau selamat saat ini. Mau enggak? Ini dalam keadaan waktu itu sudah setengah sekarat. Dagingnya terputus-putus,
darahnya bercucuran, ditanyai sekarang mau diselamatkan, boleh pulang ke rumah, tapi gantinya Rasulullah disuruh di situ yang disiksa. Fayaqulu wad-dima'u tanzifu minhu. Kemudian Khubayb ini menjawab, sedangkan ketika mendengar nama Muhammad, air matanya Khubayb ini bercucuran, nangis Khubayb. Gimana jawabannya Khubayb? Ya, kita perlu tahu jawabannya dari para pecinta Rasulullah. Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yu'khazu bi syaukatin. Demi Allah, aku tidak mau aku ini dipulangkan ke rumah dalam keadaan aman, aku kumpul sama istriku sama anak-anakku, sedangkan gantinya bukan Muhammad kamu bawa ke sini untuk kamu siksa. Muhammad di tempatnya sana tertusuk duri. Aku enggak rela. Jadi dia itu seakan-akan mengatakan Rasulullah tertusuk duri, gantinya biar enggak tertusuk duri, aku ini harus mati, aku siap untuk mati. Jangan sampai Rasulullah itu tertusuk duri. Kemudian jadi kita lihat Khubayb bin Adi demi satu duri yang menusuk Rasulullah, dia rela mengorbankan nyawanya. Sekarang ini pelajaran untuk kita. Kita dalam satu hari kita berbuat taat dan berbuat maksiat banyak mana? Banyak maksiat kan? Padahal Rasulullah itu melihat semua amalan ibadah kita. Katakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, aku ini lihat amal ibadah umatku. Kalau aku mendapati amal ibadahnya itu baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapati amal ibadahnya itu buruk, maka aku beristighfar, aku sedih, aku meminta ampun kepada Allah untuk dia. Berarti ketika lihat amal kita yang buruk, amal kita yang membuat Rasulullah sedih, Rasulullah pun itu juga sedih. Sekarang kita lihat dalam satu hari berapa duri yang kita kirim yang menyakiti hatinya Rasulullah. Satu hari ada berapa duri yang kita kirim. Dengan maksiat-maksiat kita, perbuatan-perbuatan kita, itu kita mengirimkan duri yang bisa menyakiti hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fayulawihun nasu biaidihim fil fadha wa yata'alasyahum aniktuluh uktuluh. Dan manusia waktu itu teriak-teriak semuanya. Dan mengatakan kalau kamu itu mau bunuh mereka, mau bunuh si Khubayb, bunuh si Khubayb. Karena waktu itu sadis sekali memangnya. Sampai orang itu teriak semuanya. Sudah kalau mau bunuh, bunuh langsung. Jangan disiksa seperti ini. Di kitab sirah yang lain juga waktu Abu Sufyan itu lihat si Khubayb jawab seperti itu. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku itu enggak pernah lihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabatnya Muhammad itu mencintai Muhammad. Kata Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Kemudian Sa'id bin Amir al-Jumahi waktu itu melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian Khubayb berdoa, Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahadan. Ya Allah, balas mereka satu persatu di antara mereka. Balas semuanya ya Allah. Waqtulhum badadan, dan bunuh mereka dalam keadaan tercincang-cincang. Wala tughadir minhum ahadan, dan jangan sampai mereka itu bisa berbuat tipu daya kepada orang lain lagi. Tsumma lafadhu anfasal akhirata wa bihi ma lam yastati ahadun ihsa'ahu min darabati suyufi wa ta'anatir rimah. Kemudian Khubayb menggembuskan nafasnya yang terakhir, dan saat itu kondisi tubuhnya tidak ada satupun orang yang mampu menghitung berapa banyak pukulan pedang dan tusukan tombak yang ada pada tubuhnya Khubayb bin Adi. Adat Quraisyun ila Makkah. Kemudian gimana keadaan Sa'id bin Amir al-Jamuhi saat itu? Ketika adat Quraisyun ila Makkah kembali
orang kaum kafir Quraisy ke Makkah, wa nasiyat min zahmatil ahdatil jisami Hubaiban wa masra'ahu, dan mereka saat itu sudah lupa tentang proses hukuman mati Syekh Hubaib ini. Walakinnal fatal yafi'a Sa'id bin Amir al-Jumahi lam yaghib Hubaibun an khatirihi lahdatan. Kan tetapi si anak muda waktu itu Fata al-Yafi'ah, waktu itu orang yang dikatakan Yafi itu berarti umurnya mendekati balik. Jadi mungkin kalau anak zaman sekarang ya umur 12 tahun, umur 13 tahun waktu itu. Si Sa'id bin Amir al-Jumahi itu setiap saat terlalu terpikir dengan Syekh Hubaib ini. Itu padahal masih kecil. Kana yarahu fi hulumihi idza nama. Seakan dia ini Sa'id bin Amir al-Jumahi itu kalau tidur itu di mimpinya lihat Hubaib. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustaiqidun. Dan melihat dengan khayalannya kalau dia dalam keadaan sadar. Nah, kalau habis ada sebuah peristiwa yang besar mungkin dalam hidup kita, kadang kita berapa hari kemudian kita ngelamun masih ingat peristiwa itu. Nah, ini Sa'id bin Amir al-Jumahi waktu itu, dia itu selalu melihat si Hubaib ini dalam keadaan khayalnya ketika sadar. Jadi kalau diem begini sendiri langsung ingat Hubaib. Duduk sebentar ingat Hubaib. Mau tidur ingat dengan Hubaib. Dia betul-betul ingat bagaimana Hubaib waktu itu sholat 2 rakaat dengan tenang. Padahal di depannya itu ada salib yang untuk menghukum dia. Tenang dia. Kemudian Sa'id bin Amir juga terngiang-ngiang doanya si Hubaib. Yang Hubaib mendoakan orang kaum kafir Quraisy. Kemudian akhirnya kesimpulannya, "Tsumma inna Hubaiban 'allama Sa'idan ma lam yakun ya'lamu min qablu." Kemudian Hubaib ini memberi pelajaran kepada Sa'id apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Apa pelajaran dari Hubaib buat Sa'id? Yang pertama, 'allamahu annal hayatul haqqata 'aqidatun wa jihadun fi sabil 'aqidati hatal maut. Pelajaran pertama yang diberikan Hubaib kepada Sa'id, bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki itu adalah berjuang di jalan Allah sampai dengan kematian. Itu kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sesungguhnya adalah seorang mukmin berani berjuang di jalan Allah, berani menempuh resiko untuk mati demi menegakkan agama Allah. Ya, jihad itu. Ini pelajaran untuk kita, bahwasanya jihad itu bukan ngebom kantor polisi, bukan ngebom diskotik. Kenapa? Di situ nanti juga ada orang Muslim. Jihad itu gimana? Jihad itu berjuang di jalan Allah, definisi umumnya. Jadi segala macam perjuangan di jalan Allah itu namanya jihad. Kita belajar ini jihad namanya. Ini mahasiswa semua rata-rata. Yang mahasiswa misalkan atau yang bukan mahasiswa, kita mengajak teman kita untuk misalkan yuk sholat, teman yang tidak sholat diajak sholat. Atau gimana kita dengan strategi kita ngajak mereka untuk cinta dengan ilmu, itu namanya jihad. Macam-macam sarana untuk jihad itu. Kita menghadap Allah, tahajud, berusaha supaya istiqomah salat tahajud, itu juga jihad namanya. Nah, jihad itu macam-macam. Ada jihad yang perang memang. Jihad yang perang itu kalau seandainya negeri kita Indonesia diserang sama orang kafir. Kemudian al-imam, pemerintah, presiden
hakim itu mengumumkan bagi masyarakat, yuk kita perang jihad. Mengumumkan demikian. Nah, kalau diumumkan demikian, itu namanya jihad dengan perang bagi kita. Terus, gimana kalau kita lihat orang berbuat kemaksiatan? Kalau kita lihat orang yang berbuat kemaksiatan, itu ada 3 cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita mampu dengan tangan kita, mampu dengan tangan ini contohnya apa? Yang maksiat anaknya kita, dalam kekuasaan kita. Dalam kekuasaan kita boleh dengan tangan. Yang maksiat istri kita, waliyadzubillah, boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuatan. Tapi kalau yang maksiat orang lain, ya jangan dengan tangan. Tidak betul itu. Yang maksiat orang lain dengan lisan kita ingatkan. Kalau kita mampu. Kalau kita ingatkan dengan lisan kita enggak mampu, kita doakan. Ya Allah, beri petunjuk kepada dia. Wa dzalika adzaful iman. Dan memberi cuma dengan doa ini adalah iman yang paling lemah kata Rasulullah. Berarti dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada caranya. Kalau kita lihat di kampung kita kok banyak kemaksiatan, bukan kita habis itu ngerahkan laskar, ayo habisi semuanya. Yang maksiat cuma 3 orang, laskarnya yang datang 300. Ini pembantaian ini, bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Kalau lihat yang demikian, laporkan sama polisi. Yang tinggal di Pasar Kliwon ini, Kapolsek Pasar Kliwon, itu sudah ngasih maklumat kalau lihat orang minum khamr di pinggir jalan, langsung lapor, kapanpun juga langsung ditindak. Langsung ditindak. Pak Kapolsek kan sering datang ke tempatnya Habib Novel kan, Pak Parni ya, kan sering datang ke sini. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau sampai lihat ada yang minum khamr di pinggir jalan langsung ditindak. Terus dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada caranya. Kalau kita lihat orang yang minum khamr, kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar, alat kemaksiatannya yang kita rusak. Minum khamr kan, khamrnya aja kita tumpahkan. Botolnya kita pecah enggak boleh. Apalagi dikeprokkan ke orang yang minum. Lebih enggak boleh lagi. Botolnya dipecah itu enggak boleh. Alat kemaksiatannya aja yang kita rusak. Kita lihat misalkan orang main judi. Main judi ada papannya kan. Ini sarana yang paling kuat. Ya ini papannya kita rusak. Jangan orangnya diajar juga. Lain halnya kalau mereka mukul kita boleh balas. Tapi kalau mereka tidak ngapa-ngapa, jangan. Biasanya yang terjadi itu malah keroyokan biasanya. Yang main judi 4, yang gerebek 40. Ya lari jelas. 4 lawan 40. Itu jadi pelajaran dari Khubayb kepada Sa'id. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun harus sampai mati. Wa 'allamahu aidan annal iman ar-rasikha yaf'alul a'ajiba wa yasna'ul mu'jizat. Iman, pelajaran yang kedua, iman yang kuat itu bisa mendatangkan keajaiban. Bahkan bisa membuat sesuatu hal yang enggak masuk di dalam akal. Contohnya aja. Orang kalau mau dihukum mati, yang masuk di dalam akal kita gimana? Sholat dulu atau nangis dulu? Nangis. Tapi ternyata Khubayb enggak nangis dan tetap dalam keadaan yang tenang. Bukan cuma itu ya, tetap dalam keadaan tenang Khubayb ini. Tenang. Ini kan hal yang aneh ini kan. Kenapa? Ini karena iman yang kuat. Kemudian ketika ditanya tentang Rasulullah, jawabannya juga luar biasa. Ini menunjukkan iman yang kuat. Nah, pelajaran dari Khubayb kepada Sa'id, iman yang kuat itu bisa mendatangkan keajaiban. Seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam itu sekiranya waktu berhadapan dengan para penyihir,
Itu para penyihir itu dari tongkatnya itu keluar ular semuanya.